Saya pikir di sini kan kalau misalnya ini kan sebagai bukan istri sah ya, kalau bukan istri sah sampai mau melanggar itu pasti ada suatu kebutuhan tertentu, ada suatu tujuan tertentu, dan mereka juga orang-orang yang otomatis berani melanggar norma peraturan yang biasa. Jadi dalam hal ini dia mungkin entah apa yang dia butuhkan, apakah dia butuhkan untuk dikawini atau dia butuhkan untuk anaknya diakui atau dibutuhkan dengan uang, kebutuhan uang, atau kombinasi dari keseluruhan. Jadi kita kan tidak tahu persis namanya perasaan orang, bagaimana kita bisa tahu persis. Tapi yang jelas ada beberapa faktor itu yang membuat dia akhirnya membuka persoalannya tanpa rasa malu, karena dia dulu merebut suami orang juga tanpa rasa malu juga kan. Bu, tapi kan sikap dan sifat Bapak yang kita tahu di publik sendiri kan yang sangat mengagungkan atau mencintai Bu Cinta gitu ya Bu. Tapi dari karakter Pak RK sendiri, apakah memang itu untuk menutupi tabiat kebohongannya selama ini atau seperti apa sih Bu? Kita lihat secara umum ya, secara umum itu semua ada suatu kepribadian, ada suatu bagaimana dia mengungkap sesuatu. Tapi kalau suatu berlebih, seperti misalnya, sampai jadi bucin, nah di situ kita harus curiga. Apakah betul? Karena kalau sampai bucin, itu seringkali, dan tidak selalu, tapi seringkali ada suatu hal yang harus ditutupi. Sehingga akhirnya berubah justru jadi bucin, sehingga orang menganggap itu hubungannya baik, padahal itu hanya untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Dan apa hampir rata-rata seorang yang berselingkuh pasti mempunyai sifat seperti itu, manipulatif? Sekarang kita lihat aja kalau orang selingkuh ya, itu seringkali pada saat ada ciri-ciri tersendiri bahwa dia pada saat itu sedang selingkuh. Misalnya dia juga pakaiannya lebih rapi, terus suka sayangin istrinya itu, tapi itu pada saat-saat awal. Jadi seolah-olah betul-betul mencintai, padahal mencintai orang lain. Nah, si ceweknya sendiri Bu, ini kan baru speak up nih Bu. Terus di luar dari si Lisa Mariana ini speak up tentang adanya dugaan perselingkuhan tersebut, muncul lagi nih Bu orang baru yang bernama Ayu Aulia yang mengatakan bahwa itu bohong, dia tahu gitu. Dan seakan-akan Ayu Aulia ini lebih kayak pro ke tim Bu Cinta Bu. Nah ini sebenarnya suatu kayak bisa dibilang sebut settingan juga nggak sih Bu dari? Karena pendapat orang saja sudah berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu belum ini kan semua bisa dipengaruhi, apalagi seorang pejabat ya, dia minta siapa untuk membantu dengan cara apa, kan itu selalu mungkin saja. Jadi kita tidak bisa melihat dari adanya suatu kontradiksi, itu hanya suatu gejala saja. Tapi kalau sampai seseorang berani sampai begitu menggugat sampai begitu parah atau mengekspos begitu parah, maka mestinya ada apa-apanya. Bukan tidak ada apa-apa lalu tiba-tiba kita menjatuhkan nama seorang menteri, kan nggak begitu. Tapi ada apa-apanya dulu. Nah, Lisa bersikeras untuk menunjukkan bukti karena dia meyakini dia punya bukti yang kuat untuk mengungkap kesukaan Dan menantang tes DNA Bu. Kita nggak tahu apakah. Jadi kalau dilihat ini dugaannya ya, kalau seperti itu kan mereka betul-betul ada hubungan cinta. Hubungan cinta itu sampai seberapa jauh, apakah akhirnya menghasilkan anak atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi jelas seandainya pun itu bukan anak dari pacarnya ini, maka dengan ekspos barangkali dia mendapatkan beberapa keuntungan kan. Barangkali tanpa tes DNA mau mengakui anak, mau membiayai, itu kan semuanya hal-hal yang biasa diinginkan oleh seorang
ya oleh seorang orang kedua lah. Bu, tapi ada dugaan juga Bu, gembar-gembornya ini dengan Lisa bersuara ini ada dugaan bahwa ingin bikin RK tuh jatuh, apalagi posisi dia kan saat ini juga sempat menghilang karena penggeledahan atau pemeriksaan yang KPK itu ya Bu. Mungkin gak sih Bu dari lawan politiknya sendiri yang Semua itu mungkin, membela untuk politik, melawan untuk politik. Politik itu sangat bervariasi, ada yang membela, ada yang melawan, tujuannya juga berbeda-beda. Tapi politik umumnya tidak murni, lebih ke arah tujuannya kemana. Kakak sendiri mengakui kalau dia pernah bertemu sekali dan mengatakan hilaf itu menurut itu seperti apa? iya, Ya, sebuah klarifikasi dari RK, dia mengatakan bahwa sempat Pernah bertemu satu sekali. kali dan Terus hilaf. mengakui Hilaf. itu kan pembicaraan dari istrinya atau dari pacarnya ya. Kan kita tidak tahu kebenarannya. Ini apakah anaknya itu anak siapa, itu aja kita tidak tahu. Tapi yang kelihatannya lebih masuk akal adalah bahwa itu memang dulu pacaran. Kalau orang memang pacaran, maka seringkali juga kemungkinan punya anak, itu juga bisa juga kan. Tapi langkah untuk mengambil keputusan dengan tes DNA sebenarnya udah tepat juga belum sih? Memang sebaiknya kita paling nggak kalau DNA satu langkah kita tahu. Jadi tidak terlalu terkatung-katung. Kalau untuk Bu Cinta sendiri Bu, kan kemarin sempat stasiun TV lain tuh mendapati atau menemui Ibu Cinta dan Bapak di Bandung dengan kondisi saat mau sholat Id itu tidak barengan jalannya, terpisah. Apakah itu memang mereka rumah tangganya sudah terguncang atau memang Sekarang memilih masing-masing? biasanya itu banyak berhubungan dengan kedudukannya. Kalau masih mencari suatu kedudukan, misalnya ingin menjadi gubernur DKI, maka biasanya mereka tidak menunjukkan suatu permusuhan. Tapi kalau memang sudah ditahan-tahan, sebetulnya permusuhan tapi ditahan, akhirnya ternyata tidak tercapai targetnya, maka mungkin saja akhirnya memperlihatkan saja, tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Tapi sikap dan sikapnya Bu Cinta untuk memutuskan, maksudnya kan momennya momen lebaran gitu Bu, dengan pisah-pisah gitu, emang udah langkah yang tepat juga nggak sih Bu? Sebetulnya kita bukan melihat langkah tepat atau tidaknya, tapi kita lebih melihat tahan nggak istrinya sebenarnya, apakah dia telah kesal, apakah dia sudah simpan untuk waktu yang sangat lama, dan dalam menyimpan itu akhirnya dia tidak tahan lagi dan tidak ada yang ditunggu dalam hal nama baiknya, tidak membutuhkan untuk menekankan atau mengekspos bahwa RK itu orang baik. Kemungkinan lebih ke arah itu. Tapi bagaimana seorang istri jika suaminya public figure tersebar aibnya seperti itu, diduga aibnya? Ya, kalau public figure tersebar seperti itu, yang namanya kan tidak seharum sebelumnya. Tapi kalau untuk Bu Cinta sendiri, dengan biasanya kan dia rajin posting di sosmed nih Bu, apapun yang dia lakukan aktivitas sehari-harinya, dan setelah tahu lagi kisruh seperti ini, suaminya udah jarang posting. Apa itu sebagai bentuk kekecewaan dia dengan menutup diri atau seperti apa? Biasanya kalau orang namanya sudah jatuh, sementara dia diam dulu, karena nantinya ditanya macam-macam oleh wartawan, itu sulit untuk dijawab. Berarti ada juga yang figuran juga misalnya setelah dari ribut-ribut malah mereka menunjukkan kemesraan. Gimana? Posting bahwa kita kami bahagia, kami baik-baik saja, kan kebanyakan seperti itu. Sandiwara itu tetap bisa terjadi, selalu bisa terjadi. Tapi pada suatu saat sandiwara itu juga tidak bisa seterusnya, dan pada suatu saat akan memperlihatkan diri. Bu, kan sempat juga nih Bu beberapa tahun lalu video tayangan yang udah lama gitu Bu Cinta tentang terkait dengan kalau dia dikecewakan sama bapak nantinya gitu, dia lebih baik memilih mundur gitu.
Mungkin nggak sih Bu dari sikap yang saat ini terlihat di TV-TV kemarin membuktikan bahwa kemungkinan besar akan terjadinya perpisahan. Sekarang kita lihat ya, pada cerita-cerita dulu-dulu di mana ada pejabat yang sudah pisah dengan istrinya, mungkin sudah pisah rumah, tapi mereka tiap ada acara mereka tetap berdua. Begitu akhirnya sudah tidak menjabat, baru terjadi perceraian resmi. Itu hal yang sudah biasa untuk mempertahankan diri selama masih ditonton oleh masyarakat. Nah saat ini juga anaknya yang perempuan Ibu memilih untuk berlebaran di luar negeri, tidak kembali gitu. Apa itu juga anak punya rasa kecewa kepada Pak? Ya, mungkin anaknya juga kecewa. Kita kan tidak tahu ada apa, atau dia punya pacar di situ, kita tidak tahu. Tapi itu salah satu kemungkinan. 12 menit.